sesuatu, tapi tanpa Tuhan kami tidak bisa. Lewat firman-Mu Kau akan bekerja, lewat firman-Mu Kau akan bangkitkan kami, membuat kami melihat apa yang tak bisa dilihat, membuat kami mengalami karya Tuhan. Sebab segala sesuatu dijadikan oleh firman, maka itu juga akan berlaku atas kami. Maka beri kami telinga mendengar. Berbicaralah Tuhan bebas kepada kami, khususnya kepada kedua mempelai yang akan Tuhan berkati dalam pernikahan. Berikan roh pengertian supaya mengerti yang kami dengar, dan segera kami melakukan supaya apa yang Kau katakan terjadi bagi kami. Dalam Yesus kami siap Tuhan. Haleluya. Yang siap boleh berkata amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom. Mari berikan perhatian kita sangat-sangat khusus pada firman, karena dalam hidup ini firman yang menentukan segala sesuatu. Segala sesuatu terjadi karena firman. Jadi kalau kita ingin Tuhan melakukan sesuatu atas kita, harus ada firman dalam diri kita. Caranya kita harus dengar, perhatikan firman, simpan di hati kita, barulah itu terjadi. Di firman itu harus sampai di hati. Jangan hanya di pikiran dan jadi pengetahuan, tapi sampai harus di hati. Hati kita ini seperti tanah, dan dikatakan firman itu benih. Tanpa firman kita gak bisa. Bahkan sekarang masih ditopang oleh firman semua. Segala yang terjadi dan yang jadi kata firman. Kenapa tidak tabrakan planet Pluto, Saturnus dan Neptunus? Bukan kebetulan. Nah, masih diatur Tuhan lewat firman. Amin. Ketika firman tidak ada, maka semua kacau. Demikian juga hidup kita. Maka pernikahan sangat-sangat butuh firman. Tanpa firman tidak akan ada artinya. Dan firman itu sendiri adalah hal itu sendiri. Oleh sebab itu dalam pernikahan, supaya kita berhasil, mesti ada firman dalam hati. Mesti dilakukan firman. Sekaya-kayanya orang, sepintar-pintarnya orang, sebanyak-banyaknya umurnya, sebanyak-banyaknya nasihat orang, kalau tidak ada firman dalam hidup kita, kita akan gagal. Untuk sebab itu firmanlah segalanya. Amin. Maka hari ini saya sampaikan firman Tuhan dalam pernikahan ini. Judulnya Keluargaku Surgaku di Bumi. Apa saudara? Keluargaku surgaku di bumi. Ya, kalau surga nanti yang kekal, nanti setelah kita meninggal dunia sebagai orang percaya ke sana, atau kalau Yesus nanti jemput kita. Tapi di muka bumi ada surga, keluarga. Dan keluarga itu unit paling kecil dari gereja. Gereja itu rumah Tuhan, tempat Tuhan membangun kerajaannya. Maka kita disuruh berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadi di bumi seperti di surga. Dan itu pertama kali harus dalam keluarga. Nah, Tuhan memulai pekerjaan dari muka bumi sewaktu Dia jadi manusia adalah dalam keluarga. Pesta perkawinan di Kana itu adalah mujizat pertama. Awal pertama Tuhan bekerja di muka bumi sebagai manusia. Kenapa? Karena keluarga penting dan sangat penting. Maka dalam gereja disebut sakramen. Di gereja kami, gereja Pentakosta di Indonesia, yang bisa melakukan sakramen harus pendeta yang sudah terlatih. Tidak boleh pendeta pembantu, situa apalagi, pendeta muda pun tidak. Meskipun harus pendeta. Pendeta pun harus berhati-hati. Karena ini dia langsung mewakili Tuhan. Jadi tidak boleh mau-maunya manusia. Dan proses itu saya pikir sudah saya terapkan kepada kedua calon pengantin pria wanita. Nah, kiranya kita lakukan. Keluargaku adalah surgaku di muka bumi. Jadi di bumi ini gak ada surga. Kalau ada dibilang surga dunia, itu jebakan. Surga yang asli dari Tuhan. Dan itu datang di bumi ketika kita berdoa dan berkata, datanglah kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu artinya pemerintahan Allah. Artinya Tuhan memerintah lewat firman. Kita selalu berkata, iya Tuhan, kehendak-Mu jadi, iya Tuhan, firman-Mu jadi. Saya bacakan Kejadian pasal 2 ayat 18. Ketika Tuhan sudah menciptakan langit, bumi dan sungguh amat baik katanya. Lalu terakhir Dia menciptakan manusia hari ke-6 dalam penciptaan Tuhan terakhir di muka bumi. Kejadian 2 ayat 18 dikatakan, Tuhan Allah berfirman,
Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya, tidak baik. Ya, maka diciptakanlah setelah Adam, ciptakanlah Hawa, dan Tuhan yang memberkati mereka pertama kali menjadi suami istri. Ciptakan Adam menurut gambar rupa Allah, Hawa menurut gambar rupa Allah, lalu dijodohkan oleh Allah, lalu Allah yang bertindak pertama kali memberkati mereka, lalu menempatkan tempat di Taman Eden yang sangat luar biasa seperti surga walaupun di muka bumi. Memang Taman Eden seperti zaman Adam tidak ada lagi, tapi Taman Eden dalam kehidupan ada di keluarga. Itu sebabnya Tuhan mau pernikahan itu baik. Maka lebih baik menikah daripada tidak menikah sebenarnya, kecuali ada panggilan Tuhan khusus seperti Rasul Paulus, itu lain cerita. Jadi artinya kalau tadinya si pria sudah baik, menikah makin baik. Itu artinya. Nah berarti kalau sudah baik tetapi semakin baik itu namanya sempurna. Jadi pernikahan Kristen itu sebenarnya membuat makin baik, bukan makin buruk, makin kacau. Kalaupun ada seperti itu karena mereka gagal mengundang kerajaan Allah, karena mereka tidak mau datang pada Yesus mendengar firman. Nah kalau sudah Tuhan bilang baik, itu sempurna. Ketika Tuhan menciptakan langit bumi, sungguh amat baik, itu sempurna. Jadi dulu dunia ini gak ada cacat, sempurna, manusia juga gak ada cacat. Tapi kesalahan dosa yang membuat semuanya rusak. Tapi Yesus datang menyelamatkan dan mengubah semuanya menjadi baik. Jikalau kita mengundang kerajaannya dengan cara membiarkan dia memerintah, berfirman, lalu kita mentaatinya. Jadi lebih sebaik. Jadi kalau ada pernikahan suaminya kurang baik, begitu laki-laki kurang baik, begitu menikah jadi baik. Tadinya sudah baik makin baik. Anak muda dia sudah pendeta, sudah bertobat, makin menikah makin dahsyat harusnya. Bukan sebaliknya. Jadi kegagalan pernikahan adalah kegagalan mereka tahu menerapkan firman Tuhan tentang pernikahan. Jadi penting, makanya disebut sakramen. Nah langsung Tuhan beracara melakukannya, walaupun diwakili oleh hambanya untuk sekarang ini. Saya gambarkan sesuai firman Tuhan dalam Mazmur 133 1-3 tentang pernikahan ini. Dikatakan begini, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saya lompat langsung ke ayat yang ketiga. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam. Tentu dimulai dari suami istri, baru keluarga besar, baru sekampung, sekota, senegara. Kalau katanya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kata rukun di sini sama dengan damai. Kata rukun di sini sampai ayat yang ketiga itu dikatakan damai sejahtera. Jadi keluarga yang baik menurut Tuhan, indah menurut Tuhan itu jauh lebih baik dan lebih indah menurut manusia. Jauh, karena penilaian standar Tuhan itu tinggi, sempurna. Jadi kalau kita sendiri sudah bilang baik, sudah bagus, tapi kalau Tuhan bilang itu baik, itu sempurna, itu tak ada tandingannya. Makanya kalau sampai keluarga suami istri, rumah tangga Kristen dikatakan Tuhan, sungguh alangkah baik indahnya keluargamu. Itu saudaraku luar biasa, boleh saya identikkan dengan surga di muka bumi. Tetapi kulihat kenyataannya saya sudah melayani 35 tahun sebagai pendeta, banyak keluarga tidak seperti surga. Begitu saya selidiki, mereka tidak peduli firman. Coba perhatikan di gereja. Kalau di gereja laki-lakinya 50, wanitanya bisa 250 yang hadir di gereja. Ya, yang pandai firman Tuhan, yang pandai melayani itu banyakkan wanita.
yang prianya kemana ngumpat semua, saudara. Artinya gagal. Padahal pria ini penentu, disebut dia bapak, kepala. Ya, kalau diumpamakan kepala, yang menentukan seluruh badan ini kepala ini. Misalnya saya terangkan secara medis, kalau di kepala saya ini rusak sebelah kiri, itu lumpuh semua badan saya sebelah kanan. Kalau kepala saya, di dalam kepala saya ini rusak sebelah kanan, seluruh tubuh saya sebelah kiri lumpuh. Bisa karena stroke, stres itu ya. Atau kalau seluruh kepala saya ini rusak, itu lumpuh semua badan. Kita sebagai pria diidentikan dengan Allah di surga. Kita disebut Bapa, Allah kita di surga juga disebut Bapa. Jadi ayah itu atau pria itu, suami itu presentasi daripada kehadiran Allah di muka bumi. Dia mewakili Allah di muka bumi bagi anak-anaknya, bagi manusia. Bapa dalam bahasa Alkitab, bahasa Ibrani itu disebut Abba. Abba itu artinya sumber. Jadi ayah itu sumber. Maka saudaraku, kalau sepak sumbernya nggak bagus, ya ke bawahnya nggak bagus. Itu sebabnya saya sangat terbeban sekali kepada pria-pria. Ya, pria-pria kalau sempat tidak bangkit sehebat-hebat wanita nggak bisa. Oleh sebab itu, kalau kita mau penilaian Tuhan dalam keluarga kita baik dan indah, itu sempurna, melebihi baik indahnya yang orang bisa lihat dan katakan. Cuma syaratnya, kalau apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, keluarganya damai sejahtera. Haleluya. Haleluya. Pertanyaannya, apa bisa? Bisa kalau Yesus diundang hadir. Dalam pesta perkawinan di Kana, untung Yesus diundang, kalau enggak kacau itu pernikahan. Karena apa? Karena mereka udah siapkan pernikahan itu sebaik-baiknya. Kebetulan yang menikahi orang kaya dan terhormat. Semua dipersiapkan. Lalu hari pertama, hari kedua, hari ketiga hampir tidak bahagia. Karena 7 hari pernikahan orang kaya di Israel itu. Dan menu utamanya adalah anggur. Hari ketiga hari sahur. Tamu membludak, anggur habis. Iya, saya tahu, apalagi kita orang Batak kan, kalau sempat ada pesta, diundang ada 500, rupanya 100 lagi nggak makan, kan ribet pesta kan? Pastilah, apalagi pesta itu pesta besar, orang kaya pula yang buat kan? Aja loh, nama mudah-mudahan, nggak usah angguran, pasti ribut itu kan? Iya, jadi sama, Israel juga hari ketiga habis 4 hari lagi. Tetapi Yesus hadir, menolong masalah itu. Malah dia bikin anggur yang terbaik lebih dari yang semula. Itulah makanya harus terlibat Yesus. Dan dia akan mengajari. Dia bilang sama Barnabas, diajari oleh hamba Tuhan namanya Maria Ibu Yesus, apa yang dikatakan Yesus katakan kamu. Dan Yesus ngomong, sehingga terjadilah air menjadi anggur yang manis yang terbaik dalam pesta itu. Begitulah pernikahan melibatkan Yesus, dan Yesus berbicara pernikahan kepada suami, kepada istri, kepada anak. Maka kalau sudah sampai rukun, sudah pasti Tuhan bilang, wow, ini sungguh alam baik-baik dan indahnya. Seperti surga kalau sudah begitu penilaiannya. Seperti Taman Eden sebelum rusak, Adam dan Hawa berdosa. Pertanyaannya, bagaimana itu sudah terwujud? Ya, banyak orang akhirnya konsultasi kepada konsultan pernikahan dan nasihat, tapi tidak mencapai yang diharapkannya, kebahagiaan dalam keluarga. Tapi kalau Yesus sudah pasti jawabannya. Maka untuk rukun, Yesaya 32:17 katakan begini caranya. Yesaya 32:17, di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera. Di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dalam arti Mazmur 133 tadi rukun.
Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Damai sejahtera ini tidak terjadi begitu saja. Damai sejahtera itu ditumbuhkan kayak kita nanam bayu lalu tumbuh lalu panen. Memang dalam hidup ini tidak ada kebetulan, tidak ada takdir. Makanya jangan tanya sama peramal takdir. Takdir itu terjadi, kita yang memutuskannya. Apakah kita melakukan yang salah atau baik, mengikuti Yesus atau tidak. Nah, kesana takdir kita nanti. Jadi di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera, kerukunan. Ya kalau nggak rukun, kalau nggak damai, pasti nggak bisa membangun. Dimanapun itu, dalam hidup kita saja kalau tidak damai, nggak bisa kita membangun diri kita. Apalagi dalam keluarga, apalagi dalam negara dan sebagainya. Jadi untuk bisa membangun harus bersatu dulu. Tapi untuk bisa bersatu harus ada damai dulu. Supaya bisa damai harus ada kebenaran. Kebenaran Tuhan bukan kebenaran kita. Saya seringkali mendamaikan pernikahan orang yang berantem. Bahkan sudah tua pun masih berantem suami istri saudara. Lalu saya lihat waktu saya konseling, si suami membeberkan aku yang benar, istriku yang salah. Saya tanya istri, aku benar, suamiku yang salah. Jadi sama-sama benar tapi berantem. Nah, itu kebenaran dia sendiri. Nah, tapi kalau betul-betul suami benar, istri benar, pasti tumbuh damai sejahtera. Tapi karena benar menurut aku belum tentu benar sesungguhnya. Kebenaran yang sejati, yang sebenarnya, yang permanen, yang sempurna, itu hanya Yesus dan firman-Nya. Itu makanya Yesus bilang Yohanes 14:6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dialah kebenaran. Lalu dia katakan Yohanes pasal 17:17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kebenaran yang sejati, kebenaran yang sempurna, kebenaran yang sesungguhnya adalah Yesus dan perkataannya. Tidak benar menurut aku, tidak benar menurut pengalamanku, tidak menurut pengetahuanku. Benar menurut kita belum tentu benar sesungguhnya. Tapi kalau benar yang sejati yaitu Yesus adalah kebenaran hidup kita, maka kalau kita hidup dalam Dia, kita sudah dibenarkan menjadi benar. Firman-Nya, perkataannya lah benar. Maka kalau kita sudah lakukan firman-Nya, kita sudah benar, sudah melakukan yang benar. Dan ketika kebenaran itu dihidupi, hadir dalam kehidupan rumah tangga, suami, istri, anak-anak, siapapun, maka seperti benih ditanam pasti tumbuh. Tumbuhlah damai sejahtera rukun. Kalau sudah rukun, Tuhan melihat sungguh alangkah baik dan indahnya. Haleluya. Haleluya. Jadi yang paling penting sebenarnya kerohanian. Masalah rumah tangga sebenarnya bukan uang. Bukan karena kurang ganteng, kurang kaya dan sebagainya, tidak. Ya, tapi sebenarnya adalah kehidupan suami istri di dalam Tuhan. Firman-Nya diundang, Yesusnya diundang hadir. Lalu kita menerima firman, lalu firman itu adalah kebenaran, menumbuhkan damai sejahtera. Kalau sudah damai sejahtera, sudah satu. Kalau sudah satu, kita kuat. Kalau sudah satu, kita bisa membangun. Negara-negara yang berperang alias tidak satu, tidak ada damai, hancur saudara. Contoh Irak sekarang jadi negara termiskin di dunia. Negara yang mengerikan, lari berjuta-juta penduduknya karena perang di sana. Ada kelompok tertentu mengatakan kami yang benar. Pemerintah bilang kami yang benar, perang mereka. Banyak yang meninggal, hancur bangunan, sumur minyak hancur semua. Dulu daerah kaya itu Irak dan Irak. Sekarang daerah miskin, hancur yang dibangun, tak sempat membangun, nyawa mereka pun terancam. Lari semua. Dan banyak belahan dunia yang tidak damai. Karena menurut aku benar. Jadi jangan coba-coba kita berusaha mempertahankan kebenaran kita sendiri. Tapi berusahalah menerima kebenaran, yaitu Yesus dan firman-Nya. Kita harus berkata, ya Tuhan, bukan kehendakku, bukan benarku, tapi kehendak-Mu lah, firman-Mu lah yang benar. Ketika kita dengan sengaja menanamkan itu di hati pikiran kita, sengaja kita menabur itu dalam hidup kita,
hadir dalam hidup kita, maka tumbuhlah damai sejahtera. Kenapa? Karena di mana ada kebenaran, disitulah tumbuh damai sejahtera. Kalau sudah damai sejahtera, indah, rukun, harmonis. Ya, saya gambarkan arti rukun itu luar biasa. Bersatu bukan maksudnya harus sama. Tidak ada kita yang sama. Tetapi bersatu itu, saudaraku, berbeda nampak tetapi indah, harmonis, selaras. Ya, contoh, di depan kita ada alat band. Ada keyboard, ada bass, ada drum, ada gitar string. Suaranya ini beda-beda ini. Dalam bentuk band. Gitar string 6 senarnya. Tali 1 sampai tali 6 itu beda suaranya. Nah, tetapi bukan berarti karena beda suaranya itu gak bisa indah, bisa harmonis. Asal gitar ini di setel seperti semestinya, ada setelannya namanya. Tali yang paling besar itu senarnya E, harus nada E dia. Senar yang kedua yang dari atas itu harus nada A. Senar yang ketiga dari atas itu harus nada D, dan seterusnya. Kalau sudah di setel seperti itu, memang suara tali 1 dengan tali 6 beda suaranya. Tapi kalau di setel sedemikian rupa, satu setelan yang pas seperti harusnya gitar, maka gitar ini dimainkan jadi indah. Tetapi sejago-jagonya orang main gitar, tapi setelan gitar ini tidak akan bisa. Semahal-mahalnya gitar itu, katakan harganya 150 juta, tapi kalau setelannya tidak semestinya, tidak bisa dipakai oleh pemain gitar yang paling hebat pun, gak akan ada gitar. Kekayaan, kepintaran, pengalaman, semuanya bisa ada. Tapi kalau gak disetel oleh firman Tuhan hati pikiran kita dalam kebenaran, gak bisa. Itu sebabnya biarlah senar kehidupan kita, frekuensi kehidupan kita disetel sama firman Tuhan. Biar masuk terus di setel dia. Kasihlah gitar yang belum pas, yang pas, disetel sama tukang gitar yang pandai, pasti bisa. Dan Tuhan bisa mensetel kehidupan kita sebagai seorang suami, sebagai istri, sampai pas nada yang diharapkan Tuhan melalui kebenaran. Begitu disetel, lalu kita mainkan dalam kehidupan, kita jalankan ini pernikahan, itu indah. Drum beda suaranya, keyboard beda suaranya, bass bisa beda. Lalu seorang pemimpin pujian sudah berkata, kita main di D. Bagaimana kalau seandainya suka-suka pemain? Gitar main di D, piano main di F, bass main di E, kacau sudah. Tambah lagi saxophone, main dia di F press. Suka-suka, jago-jago main semua, tapi suka-suka. Gak boleh. Kalau dibilang D, semua harus D. Demikian juga Yesuslah konduktornya. Firman-Nya bilang, "Hai suami begini, suami kasih istrimu sebagaimana Tuhan mengasihi aku mengasihi jemaat." Setel. Bahkan menyerahkan nyawa untuk keselamatan umatnya, begitu kau. Jadi suami itu harus berani mati untuk istrinya. Haleluya. Haleluya. Jadi harus hilang egois. Jadi saya ada tanda tanya. Baru 3 tahun menikah, istrinya udah kayak nenek-nenek. Tapi kebalikannya, suami makin ganteng. Ada apa ini? Iya, karena istrinya berpikir terus memperjuangkan anaknya yang 3 orang ini kan. Suaminya, wah, kalau nggak enak makanan di rumah, pikir dia ke warung kan. Apalagi ada pula warung yang agak enak kan, warung si Saritem kan. Ya kan, si Saritem ini asal laku lah, dirayu lah dia kan. Sementara istrinya karena udah palak dia suaminya, nggak pernah kasih uang pas belanja, baru terus. Gimana orang baru udah jebol, gini ya kata si Saritem ini. Gak sempat istrinya ngasih dia kopi teh, gak bisa dempuk lagi, kayak mana dulu gak ada dalam hatinya. Istri gak kasih, gak ditabur dan apa kebenaran dalam istri dan istri. Datang si Saritem ini asal laku lah jualannya kan. Halo bang, gimana bang? Abang ini tambah ganteng aja. Kemana aja udah rindu.
Baru 2 hari yang lalu ke sini. Ih, rasanya sebulan ya. Ya asal aku jualannya kan. Wangi, cantik, bercelak dia kan, begitu dia. Istrinya kan nggak sempat beli itu, nggak dikasih uangnya. Gimana mau cantik kan? Dan kadang istri dia loh warna yang kata. Ya lebih cantik kasih uang lah. Iya. Cantik itu kan butuh biaya ya Bu ya. Iya. Jadi kadang-kadang kalau saya lihat itu ini gawat ini, saya terus tahu jalan orang saya. Oh, di rumah ikan asin begini ya makan tahu dulu. Batak nenek umur 3 tahun pernikahan kan? Irisan lah istilah orang itu bilang. Nah, jangan begitu ya. Kamu dua jangan gitu ya. Amin. Ya pernikahan kita Kristen harus seperti surga dan bumi. Itu aja dasar. Kalau sudah damai, Tuhan bekerja. Tuhan yang menyempurnakan. Tuhan yang mengubah suami. Jangan coba-coba suami berusaha mengubah istri. Nanti kau gagal, kau stres. Jangan berusaha istri mengubah suamimu. Kalau kau gagal, nanti kau akan stres. Karena jangankan mengubah orang, mengubah dirimu pun kau gak sanggup kalau gak ditolong Tuhan. Jadi mesti Tuhan. Perubahan itu akan terjadi kalau dimulai dari damai dan kesatuan. Kesatuan terjadi kalau damai. Damai terjadi karena ada kebenaran. Karena kebenaranlah yang menumbuhkan damai sejahtera. Haleluya. Maka Stella ya, kamu Daniel ya. Kebetulan anak saya Daniel, dia singkat aku. Iya. Stella itu frekuensi pikiran ngomong hatimu. Nadanya gini. Kasihilah istrimu seperti Yesus mengasihi jemaat. Sampai berani kalau tidak penting kau memberi nyawamu sama dia. Oh, kayak mana Tuhan? Gereja kau tahu kau nanti kasih Tuhan. Still kau baru pengaribuan. Still hati pikiran ngomongmu. Hei istri, tunduk hormatilah suamimu seperti jemaat tunduk hormat pada Tuhan. Karena suami kepalamu. Nah kalau udah begitu udah still, tadinya kurang baik si Anturi, nanti jadi baik karena Alkitab tadi sudah bilang tidak baik seorang diri. Kau pun kalau kurang baik nanti jadi baik. Karena pernikahan itu makin baik Jadi masa depan kita sebenarnya ditentukan rumah tangga. Gagal rumah tangga, gagal masa depan kita. Bukan hanya kita, anak-anak kita. Tapi diberkatilah keturunan orang yang percaya. Haleluya. Jadi kalau soal uang, soal yang lain itu akan menyusul. Cuma kan Tuhan bilang, atau jumoloma dulu hamu harus jauh di bawah hati goran dunia kata bahwa nama kau. Kami dulu pernikahannya dari nol dan agak sedikit secara orang Batak agak ngeri karena tak dipajai orang tua kami. Jadi tempat tidur waktu istri saya ngekos waktu anak gadis sama tikarnya tanpa tilam itulah pajain kami. Dan orang tuaku ini dulu sebelum bertobat jahat kali sama aku. Salah sangka dia karena aku satu-satunya dari penumpang kami dari Pentakosta. Jadi anggapnya Pentakosta itu sudah sesat. Jadi anggapnya aku sudah sesat. Sudah melanggar peraturan orang tua keluarga. Jadi benci kami dia. Sebenarnya dia karena tahu. Lalu nggak dikasih pajayan. Padahal bapakku jaksa. Kalau zaman si Soeharto jaksa bermain itu ya. Satu cangkir pun tak dikasih. Dan kuajari istriku jangan. Orang tua itu nggak boleh disalahkan walaupun salah. Kita doakan aja sih. Amin. Iya, kita harus hormat kata firman. Still harus hormat, harus patuh sama orang tua di dalam ajaran Tuhan. Jadi akhirnya kami lulus, kami diberkati. 7 bersaudara kami yang paling diberkati dalam segala hal. Saya anak kedua. Jadi kalau soal harta dan sebagainya itu akan menyusul asal ada rukun. Saya lanjutkan ayat 3. Seperti gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, Mazmur 133 tadi. Kalau sudah rukun seperti embun yang dari gunung Hermon. Gunung Hermon itu gunung yang berawan, yang sejuk, yang subur, yang banyak awan airnya. Dihembuskan ke gunung Sion. Gunung Sion itu gugur dan gersang.
jarang hujan. Tapi digambarkan seperti itulah kondisi kalau keluarga damai. Dikatakan sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Diperintahkan Tuhan berkat. Saya percaya kalau Tuhan memerintahkan berkat, tak ada yang bisa menghalangi. Amin. Pasti jadi. Ya, kalau orangnya berjanji, ya kalau saya nanti jadi bupati, saya akan buat ini bisa. Janji tidak janji. Kalau Tuhan kalau sudah bilang, kalau kamu rukun, perintahkan berkat ke sana. Gak ada yang bisa menghalangi. Orang lain tak bisa. Siapapun tak bisa. Iblis pun tak bisa. Bahkan Tuhan pun tak ingin membatalkannya. Artinya pasti ke sana Tuhan memerintahkan apa? Berkat. Bukan hanya berkat, kehidupan. Bukan 1 bulan, 1 tahun, selama-lamanya. Makanya ada nyanyian kita berkata hari lepas hari Bertambah-tambah indahnya. bertambah-tambah indahnya. Tapi ada kawan saya pendeta dari Jakarta, ketawa-ketawa kami, dia khotbah begini, Belohita dang di bagasa Kristus edeta semham japet lama dua lampait katanya. Jadi firman ini sebuah gagal, dakolak kamu tua behona loh. Jadi Belohita membagi jamita anak cocok hoy. Ya kan? Makan mengasihi rena unang tempat auto kita. Jangan sama orang dulu, sama kita sendiri dulu. Ya, jadi kesana Tuhan perintahkan berkat. Kalau saya jabarkan ini nanti, kalau keluarga yang damai, walaupun kayak kami dulu hanya tempat tidur papan tikar lagi, nggak tahu dari mana istriku ini waktu anak gadis dapat lagi itu saat apa tidak, kami mengontrak, tapi begitu kami belajar dan still kami dengan firman, kuliah diberkati. Haleluya. Haleluya. Apa tidak diberkati? Pendeta Pentakosta tak ada gaji. Allah nggak ada gaji. Jalan dan Allah mengilu-ilu jemaat. Tapi bisa oleh anugerah Tuhan kita membangun lebih dari 13 gereja. Hebat. Biasanya kalau pendeta Pentakosta ikon ibadah rupa juru. Kalau jemaat di sana aku mau 20 juta, kau sanggup rupa pendeta 100 juta. Mudah nggak sanggup bulannya. Bisa, saudara. Dari mana? Itu tadi Tuhan perintahkan berkat. Dalong naso tarpatu pada batang. Tuhan Tuhan karena persia. Ji Tuhan. Jadi artinya kalau saya prediksi dari ayat ini, belurukut dohita Roma kasih. Amin. Artinya maka saya bilang waktu konseling 5 tahun yang akan datang keadaan kamu lebih bagus. Jangan takut soal uang sekarang. 5 tahun kamu sudah lihat, 10 tahun kamu bisa kaya saja. Walaupun menjadi pengikut Tuhan bukan mesti kaya, tapi itu efek sampingnya. Dungi tabahononang akan sudah pasti itu. Nah, jadi artinya keluarga Kristen yang damai tak ada yang miskin. Miskin rohani tidak, miskin iman tidak, miskin kesehatan tidak, miskin sukacita tidak, miskin uang pun tidak. Haleluya. Haleluya. Iya. Kalau Tuhan sudah memberkati, jadi kita kaya bukan karena pandai kali kita cari uang, tapi karena Tuhan sanggup memberkati kita. Tapi syarat apabila saudara diam hidup bersama dengan rukun. Kesana diperintahkan Tuhan berkat, sehingga tidak kekurangan kita. Adam dan Hawa hari pertama semua sudah ada. Demikianlah kalau kita hidup dalam Dia. Bahkan dikatakan kehidupan kita akan diubah, Pernikahan Kristen tidak secara fisik saja. Awalnya si ganteng, cantik, tapi kalau sudah diubah kita, kehidupan kita diubah, kita sudah mulai beralih kepada yang lebih inti, yaitu kehidupannya. Jadi bukan kita mencintai karena fisik lagi, tapi karena saking cocoknya, sudah melekat tak bisa terpisahkan. Nah, artinya itu kehidupan yang terus bertumbuh dalam diri kita ketika kita dalam Tuhan. Sehingga kalau keluarga Kristen itu makin hari harus makin mesra. Haleluya. Iya, jangan makin hari tidak makin mesra. Saya percaya dan saya sudah lihat ketika ada jemaat yang mereka mengikutinya, walaupun masih keluarga muda, masih umur 28, tapi itu dia lebih bahagia dia dulu
dibanding saya dulu gitu. Karena mereka udah tahu kebenaran yang kita ajarkan. Kalau dulu belajar sendiri kita kan, sekarang sudah ada orang yang mengajari dia. Nah, saudara harus lebih bagus. Dan kalau sudah indah, baik, berkat datang, kehidupan diubah, itu namanya seperti surga. Kita merindukan itu, maka terimalah firman-Nya. Kalau soal anak muda itu nanti, karena anak itu adalah buah dari hidup suami istri. Itu asa didokon dan daun Itu bisa benar. Pohon apa buah tidak jauh jatuhnya dari pohonnya. Artinya anak tidak jauh dari orang tua. Kadang-kadang kita mau menang sendirian, kita bandel, bandel. Padahal kita sama Tuhan bandel kali kan. Jadi kadang-kadang kita nggak sadar bahwa anak itu representasi kehidupan suami istri. Anak itu adalah buah dari anak. Bagi saya, setelah saya banyak belajar, gak sulit saya mengajar anak. 4 anak saya, baik-baik melayani Tuhan semua, ganteng-ganteng, cantik-cantik, pintar-pintar. Yo, bahagia sekali lah, apalagi sudah tua. Diharapkan orang tua kalau sudah tua anaknya semua bagus semua, wah bahagia sekali kan. Nah jadi seperti surga. Mendidik anak itu kadang-kadang gak cukup dengan kata-kata. Harus ada demonstrasi kehidupan suami istri yang dilihat oleh anak-anaknya. Anak-anak itu umur 0 sampai 12 tahun meniru. Siapa yang paling ditirunya? Orang tuanya yang paling banyak dalam kehidupannya. Jadi mendidik anak itu biar mereka meniru. Anak-anak itu makanya saya bilang sama guru sekolah minggu, jangan ajari anak-anak khotbah seperti sama orang tua. Nilai-nilai kebenaran itu lalu demonstrasikan. Mereka meniru. Anak itu belajarnya cara meniru. Nah, yang paling banyak dengan anak kan orang tua. Makanya ketika suami membentak istrinya, "Apa udah kasih ho?" Itu terekam di kotak sadar, bawah sadar, tidak sadar sama anak-anak. Makanya anak-anakmu nanti menikah digituinnya nanti kawenmu. Mamanya juga dilaro kasih ho, mau didengar sama putrinya. Nanti dia menikah, putrinya bilang sama suaminya nanti gitu. Alam bawah sadar merekam. Tapi biarlah kita mencontoh. Saya sempat dulu ada hampir 7 tahun guru sekolah minggu. Anak-anak itu saya tahu, kebetulan saya juga seorang pendidik, seorang guru. Jadi saya sudah belajar ilmu mendidik, apalagi pakai firman Tuhan. Saya pengaruhi satu kampung anak-anak. Lalu akhirnya saudaraku, anak-anak ini saking menirunya, dipraktikinnya di rumah. Begitu bapaknya mau pergi ke dukun, "Pak, nggak boleh ke dukun. Kata om kami, dukun itu kesetan." Langsung gitu. Begitu bapaknya sakit, "Pak, kudoakan bapak ya." Karena saya demonstrasikan di depan mereka, kau sakit ya? Saya ajari, saya doakan. Oh, gitu rupanya, didoakan. Dan banyak waktu didoakan anak ini, anak sekolah minggu ini, bapaknya sembuh. Kenapa? Karena doa anak-anak itu polos, percaya, sembuh. Aku nangis, bapak. Ulu. Akhirnya diantarin sekolah minggu, bertobat bapaknya. Ya senanglah bapaknya lihat anaknya, rohani kali. Jadi saudaraku, anak-anak itu peniru ibu. Itu asal di haka Batak, na tua mima di Batak. Kalau nggak tarida di Batak melalui kita sebagai bapak, ibu, ayah, orang tua, tahu. Nah, anak itu hanya itu aja. Kalau di luar nanti itu hanya dia bisa melihat membandingkan. Ya, kalau ada sebenarnya waktu saya mau terangkan kenapa ada seorang bencong, kenapa seorang lesbi, homo, itu semua dari peranan suami istri yang nggak benar. Nggak ada itu untuk Tuhan. Tapi hari ini, pokoknya firman kita lakukan, keluarga kita seperti surga. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami siap menerimanya. Ingatkan, tolong ajar kami sampai melakukannya. Karena berbahagia orang yang mendengar melakukan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Demi nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan lagi dikatakan oleh Tuhan Yesus, laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya
dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yesus